Dan sekarang kita akan masuk ke sesi penghujung yang juga luar biasa pastinya. Ini para emak-emak perempuan menjadi tulang punggung juga pengembangan UMKM. Sudah hadir Bu Zakia. Assalamualaikum Bu Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini di sesi terakhir di narasumber terakhir kita. Bapak Ibu sekalian tetap stay karena setelah ini pun nanti dari Bu Zakia akan ada sesi penghujung dari panitia untuk pembagian door prize yang masih cukup banyak ini. Jadi harus tahu untuk bisa mengetahui siapa yang nanti mendapatkan door prize. Termasuk kabupaten kota mana yang terbanyak pendaftarnya. Baik, Bu Zakia ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Muslimah ICMI Jawa Tengah, juga Komtab UMKM di Kadin, dan beberapa aktivitas lainnya sebagai pengusaha muslimah juga di Jawa Tengah. Monggo Bu Zakia, mohon maaf mungkin sekitar 20 menit ya. Ini ya, waktunya siap. Berkejar. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Haji Tat Yasin Maimun, Dr. Muharis, Pak Rofik Hananto, dan rekan-rekan pembicara Pak Aritri, Pak Iwan, Pak Riza, serta yang saya hormati juga Pak Moderator, Pak Haji Agung Budi Margono, yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing sedikit. Ini nambahin aja nih Pak Agung, karena memang tadi dari pembicara-pembicara sebelumnya udah komplit banget. Jadi hanya menambahin saja, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat buat UMKM, terutama emak-emak ya, terutama buat kaum ibu-ibu. Mungkin karena waktunya juga sudah singkat, ini untuk materinya Pak Agung bisa di-share. Oke, baik. Panitia bisa bantu? Jadi senang sekali ya, jadi Pak hari ini kita membahas mengenai bangkitnya UMKM tangguh, terutama ini peran perempuan di mana kita tahu UMKM itu terbanyak adalah kaum perempuan. Dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Tadi Pak Iwan, Pak Rizal, dan Pak Ari sudah mengupas banyak mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM. Dan di sini saya lebih spesifik aja langsung untuk peran pengusaha perempuan dalam membangun UMKM tangguh. Sektor UMKM koperasi ini mampu menjadi penyangga sistem perekonomian nasional ketika terjadi krisis, dan ini sudah terbukti ketika terjadi krisis tahun 1998, dan insya Allah akan menjadi dan bisa juga survive di krisis pandemi ini. Perempuan itu mampu menjalankan usaha tanpa harus meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dan di sini penting sekali karena memang apalah artinya ketika usaha kita atau bisnis kita maju atau berkembang sukses, akan tetapi rumah tangga kita juga tidak sukses gitu. Jadi memang ini harus jalan beriringan, harus menjadi sebuah prioritas yang tidak kalah penting. Jadi seorang perempuan ini bagaimana bisa menjalankan perannya yang utama sebagai ibu rumah tangga, yaitu sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan juga bisa mampu menjalankan bisnisnya. Dan perempuan pengusaha itu relatif lebih tangguh. Ini materi awal Pak, itu perkenalannya sudah. Next. Ya, perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta berkontribusi membangun ketahanan ekonomi keluarga. Di sini perempuan pengusaha insya Allah ya, relatif lebih tangguh dalam menghadapi dinamika bisnis, walau tidak dipungkiri perempuan lebih banyak melibatkan faktor perasaan. Tetapi hal ini bukanlah sebuah kelemahan, akan tetapi justru menjadi kekuatan tersendiri untuk kaum perempuan. Meskipun awalnya UMKM perempuan ya, UMKM atau pengusaha perempuan itu melakukan usahanya lebih banyak karena pekerjaan sampingan atau karena tujuan untuk membantu suami untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dalam perkembangannya justru bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga yang utama
dalam situasi-situasi tertentu dan bila dilakukan dengan lebih serius. Jadi insya Allah tidak kalah juga gitu. Jadi UMKM perempuan ini bisa sukses dan bisa tetap survive dalam situasi apapun. Next. Nah, di sini Ibu-ibu, ini bisnis online ini adalah solusi terindah untuk perempuan pengusaha. Saya mengenal pertama kali bisnis online itu di tahun 2007 ketika saya hamil anak kedua. Saat itu saya ditawari, ada orang nawarin website dan saya tertarik karena saya waktu itu berpikir gini, saya hamil, bagaimana saya bisa tetap jualan di rumah, karena waktu itu berpikir saya harus di rumah selama 40 hari nifas. Tahun 2007 saat itu bisnis online belum seperti sekarang, belum ada Facebook, belum ada media sosial sama sekali. Dan memang kita ketika kita mau masuk bisnis online ya kita harus punya website. Satu-satunya pintu ya website. Lalu kita bisa iklan baris gratis dan lain-lain. Nah, di tahun 2007 itu ketika saya mengawali bisnis online saya yaitu tokomarwa.com menjual produk-produk herbal, saya tidak menyangka ternyata bisnis online website itu bisa omsetnya bisa seperti toko offline saya yang berada di Kauman. Jadi saya memiliki toko offline di Kauman dan di luar dugaan ternyata di toko online saya yaitu tokomarwa.com itu bisa melayani pembeli-pembeli yang justru tidak bisa terjangkau oleh toko. Dan itu akhirnya menjadi penyemangat buat saya waktu itu. Akhirnya saya benar-benar fokus serius untuk mengembangkan bisnis online. Nah, saat itu waktu itu tahun 2007 itu saya berpikir bahwasanya bisnis online ini adalah solusi paling indah, paling tepat, paling spesial buat kaum perempuan. Mengapa? Karena dengan bisnis online kita bisa tetap stay di rumah tanpa harus meninggalkan rumah dan kita bisa tetap memonitor tugas-tugas utama kita yaitu mendidik anak-anak kita. Nah, apalagi saat ini perkembangan bisnis online sudah sangat luar biasa, sudah menjadi kebutuhan oleh seluruh orang ya, jadi sudah asing lagi. Kemampuan multitasking perempuan memungkinkan kaum perempuan ini menjalankan perannya sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya dan sekaligus menjadi pengusaha. Dan dengan bisnis online itu bisa menjadi sebuah realita ataupun bisa sangat-sangat memungkinkan. Dan bisnis online atau digital marketing ini menjadi solusi terindah karena usaha sepenuhnya bisa kita jalankan dari rumah, mulai dari produksi, pembukuan, pemasaran, apalagi ya pemasaran dan pangsa pasar yang lebih luas, yang jangkauannya bisa lebih besar, pembukuan transaksi lain-lainnya, ditambah dengan dukungan perbankan juga sekarang semuanya bisa serba online. Dari rumah, kita kaum perempuan bisa menjalankan usaha kita dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Dan insya Allah omset ataupun penjualan kita tidak akan kalah dengan bisnis offline. Nah, mengenai bisnis online ini mungkin kita akan perlu pembahasan sendiri ya mengenai bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan dan ini. Agong, suara saya kedengaran enggak ya Pak? Jelas sekali. Jelas. Jernih. Oh iya. Kok di headset saya ada dengung. Jadi ibu-ibu mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk kita scale up diri kita, upgrade keterampilan kita, skill kita untuk bisa masuk dalam dunia bisnis online. Next. Nah, di masa pandemi ini kita ada dua hal, Bu. Ada ancaman dan ada peluang. Tinggal kita mau pilih, mau fokus kemana. Kita mau fokus di ancamannya atau mau fokus di peluangnya. Ini pilihan ada di kita gitu. Tinggal kita mau memilih yang mana. Next. Nah, ini saya ingin sharing ada 8 hal. Yang pertama, petakan ancaman peluang yang ada. Jadi kita ini di sini ancaman dan peluang yang spesifik ke diri kita ya. Jadi ke kita masing-masing, mungkin kita UMKM kita masing-masing itu berbeda-beda ancaman dan peluangnya. Dan di sini kita petakan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, kita tetap positive thinking, karena positive thinking ini paling penting untuk kita bisa menjaga energi positif kita, energi kita.
Karena kalau negative thinking sudah mendominasi melebihi positive thinking, maka itu akan menguras energi kita menjadi habis dan kita akhirnya rugi sendiri gitu. Jadi kalau memang kita saat ini mau tidak mau survive, pilihan kita adalah survive, pilihan dan tujuan kita adalah kita tetap bertahan dan tumbuh, maka kita harus tetap pilih positive thinking dan ini butuh sekali terus kita upgrade. Dan yang ketiga, kita adaptasi dan inovasi. Hampir 1 tahun kita menjalani pandemi corona ini dan yang pasti kita sudah DNA manusia kita istilahnya fitrah, Allah memberikan kita fitrah ini sudah mulai muncul, yaitu kita sudah bisa beradaptasi dan diharapkan kita tidak seterusnya terpuruk ataupun tidak di dalam ketakutan dan lain-lain. Jadi kita sudah waktunya saat ini kita sudah adaptasi dan berinovasi, menyesuaikan diri dan kita mencari strategi-strategi baru. Next. Dan ini ibu-ibu ya, bapak-bapak UMKM, kalau memang perlu berubah, nggak masalah, harus kita coba. Jadi kalau misalkan nih ya, maksudnya ini memang by case, setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan memang bisnis kita saat di masa pandemi ini benar-benar tidak cocok, gitu kan? Kalau memang kita harus berubah, harus ubah haluan, harus balik kanan, harus balik kiri, ya nggak ada masalah. Gitu. Kita waktunya kita berubah. Jadi harus dicoba juga gitu. Nah, lalu langkah ke-5, kita fokus langkah jangka pendek dulu, tapi tetap dijaga orientasi untuk bisnis jangka panjang, untuk jangka panjangnya. Dan kita kuatkan harapan, jangan pernah putus asa. Ini penting sekali karena memang energi diri kita, jangan sampai kita juga pikiran kita sampai dengan membuat kita akhirnya fisik kita ikut sakit gitu. Next. Nah, lalu apa inovasi yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah kita kolaborasi dengan relasi-relasi, jaringan, komunitas yang banyak sekali. Dan ini kelebihannya adalah ini peluangnya di masa pandemi ini kita bisa memungkinkan untuk berkolaborasi dengan banyak sektor hanya dengan dari rumah gitu. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin kita ketika kita mau berkolaborasi atau mau bersinergi dengan komunitas lain, kita harus bertemu secara fisik dan itu butuh waktu, butuh energi dan lain-lain. Tapi saat di masa pandemi ini, di saat semuanya serba online, ini memungkinkan kita dalam 1 hari kita bisa berkolaborasi dengan beberapa banyak hal gitu dan banyak sektor dan insya Allah menjadi peluang usaha kita menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, kita maksimalkan ikhtiar, tawakal, dan insya Allah segala sesuatu ini sudah ada suratan takdirnya, daun jatuh satu juga Allah yang menentukan, insya Allah semua ada hikmahnya. Next. Nah ini alternatif peluang usaha di masa pandemi, kita loncatin aja Pak, ini banyak di Google juga banyak ini. Jadi alternatif peluang-peluang usaha di masa pandemi yang mungkin saat ini menjadi peluang untuk kita. Ini bisa kita cari sendiri nanti di Google. Next. Nah, Bapak Ibu, ini saya juga ingin sharing sedikit mengenai tips-tips bertahan dan bertumbuh di masa pandemi. Yang pertama, kita mengatur cash flow. Yang jelas ya, uang tunai ini harus kita jaga, terjaga sehat. Jadi cash flow arus kas usaha kita itu harus tetap sehat. Dan ini ya kreativitasan kita masing-masing, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan usaha kita masing-masing. Yang kedua, kita berempati dan menjaga komunikasi dengan konsumen. Jadi apapun permasalahan kita, apapun kondisi perusahaan kita, jangan lupa atau jangan pernah lelah untuk berkomunikasi dengan konsumen agar konsumen dia tidak kecewa dengan kita tetapi menganggap memang mereka berempati karena memang saat ini mungkin usaha sedang banyak yang mengalami gangguan atau cobaan. Yang ketiga, kita coba strategi marketing baru. Nah, ini tidak ada salahnya kita dengan terus belajar, kita ikut webinar, kita mendapatkan banyak ilmu dan di situ langsung kita praktekkan ke usaha kita dan itu bisa menjadi angin segar buat cash flow kita. Next.
Tips yang keempat, kita produktifkan media sosial sebagai sarana pemasaran usaha. Nah, media sosial ini memang harus kita buat produktif, jangan sampai kita menjadi konsumtif media sosial, hanya menjadi pasar tetapi bukan pemasar seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal ya. Jadi memang dalam media sosial ini kita harus jadi pemain, kita harus jadi produktif. Terus yang rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya, fokus pada prioritas. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus punya cadangan-cadangan sumber pendapatan dan kita pangkas anggaran-anggaran biaya sehingga cash flow kita tidak terganggu. Dan yang keenam, perhatikan stok bahan baku sesuai kebutuhan. Jadi kita jangan sampai kita kerugian ataupun dari sisi bahan baku atau stok-stok yang menumpuk. Next, Pak. Nah, ini kita maksimalkan media online. Media online ini saat ini sangat luas dan sangat kompleks. Nah, kita scale up tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita belajar terus, belajarnya kenceng agar kita upgrade skill kita dalam dunia online, dalam bisnis online yang itu akan insya Allah akan membuat usaha kita bisa tetap bertahan dan tumbuh di masa pandemi ini. Lalu kita geser fokus buat produk-produk yang memang dibutuhkan atau memberikan solusi atas kebutuhan konsumen. Jadi bukan idealis menurut kita produk itu bagus atau tidak, tetapi memang produk itu dibutuhkan nggak sama konsumen gitu, sama pangsa pasar. Bisa memberikan solusi nggak untuk masyarakat. Dan yang terakhir, kita perkuat kolaborasi dengan bisnis lain atau relasi-relasi. Di sini maksudnya kita kolaborasi dengan bisnis-bisnis lain, bisa dengan cross-selling dan lain-lain. Misalkan seperti saya punya usaha home industry, pembuatan sabun ramah lingkungan, sabun dari bahan minyak sawit. Dan di situ saya berkolaborasi dengan banyak sekali komunitas-komunitas untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Salah satunya saat ini kami dari Smart Clean bekerja sama dengan Dinas DP3A Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelatihan home industry sabun kepada ibu-ibu di 35 kota kabupaten. Alhamdulillah kami dari UMKM, satu-satunya UMKM yang terpilih, kalau yang lainnya pabrik besar seperti Herboris, Sariayu, Rose Brand, Gogel, Gojek. Nah, satu-satunya UMKM, alhamdulillah kami terpilih dan saat ini kami roadshow setiap bulan sampai dengan 1 tahun di tahun 2021 ini roadshow untuk memberikan pelatihan home industry kepada ibu-ibu di desa-desa. Next, Pak. Nah, ini harapan. Harapan itu penting karena memang itu akan membuat hari ini lebih mudah untuk dijalani. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita akan dapat menguasai hari ini. Dan ayo Bapak Ibu, kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan, bertumbuh, jangan pernah menyerah di masa sulit ini. Dan kita harus yakin kita bisa dan mampu menjadi pemenang sebagai pengusaha sejati yang tangguh menghadapi setiap cobaan dan tantangan. Oh iya, satu lagi ada ketinggalan. Ibu-ibu, ya ini ke mak-mak ya, ini saatnya kita berkolaborasi dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ini jangan kita pandang sepele. Mereka itu punya ide-ide yang luar biasa. Generasi milenial ini adalah sosok-sosok yang dinamis, optimis, dan penuh semangat kerja. Nah, di sini kita mak-mak, kita punya ilmu produksi, kita punya ilmu jualan mungkin offline. Nah, ini saatnya kita berkolaborasi dengan anak-anak kita, anak-anak muda milenial untuk pengembangan usaha kita. Nah, dan insya Allah diharapkan bisa membawa pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dan bisa kita juga berharap agar anak-anak itu bisa menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong kehidupan kenormalan baru. Dan kita sebagai ibu, peran kita sebagai ibu memotivasi anak-anak kita agar mau terlibat dalam usaha, insya Allah ini menjadi sebuah ikhtiar kita agar anak-anak kita tumbuh menjadi calon entrepreneur sejati yang mana tidak mencari pekerjaan akan tetapi mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang kelak akan menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh orang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya
Saya mohon maaf, mungkin kalau kata-kata saya terlalu cepat, saya mohon maaf karena memang ini saya terburu juga sama waktu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Zakiyah di sela kesibukannya. Ini tidak di Semarang ya, sedang di Ya, Banyuwangi ya Bu. Ini Matur lagi di nuwun. rest area ini Pak Agung. Oh, sorry. Perjalanan ke Bangil. Ini banyak chat yang masuk, luar biasa, inspiratif Bu. Jadi insya Allah teman-teman para pelaku UMKM Jawa Tengah siap bermitra, berkolaborasi dengan Bu Zakiyah dan tim. Mudah-mudahan nanti kita akan ada aktivitas yang sinergi ke depannya. Sekali lagi Pak terima Agung, kasih. Pak Agung, Yap. saya nambah sedikit bisa enggak Pak Agung? Ya, Dikit boleh, aja. silakan. 3 menit aja. Silakan. Ini Pak Agung, kami dari Kadin Jawa Tengah itu punya program namanya program Kadin Jateng Tangkap Peluang. Kebetulan untuk program Kadin Jateng Tangkap Peluang itu saya sebagai PIC-nya. Untuk koordinatornya, dan program utamanya saat ini Pak, yang saat ini start kita mulai, yaitu kita akan melakukan perdagangan lintas provinsi, lintas pulau, dan lintas kadin. Jadi Kadin Jateng kita awal ini dengan 7 kadin, ada Kadin Sumsel, Kadin Riau, Kadin Sulsel, Kadin Kalimantan, Kadin DKI, Kadin Jatim, yang dimana kita tahap awal akan membawa hasil bumi dari Jawa Tengah. Awal ini kita carinya di rempah-rempah Pak Agung, dan tidak menutup kemungkinan tadi seperti yang disampaikan Pak Rizal, mungkin kalau dari Banjarnegara memang produk unggulannya adalah mokas, itu mungkin nanti kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa memasarkan ke lintas kadin dengan program Kadin Jateng Tangkap Peluang. Dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita sinergi nih Pak Agung untuk kelanjutannya. Ya, demikian Pak Agung. Terima kasih Bu Zakiyah. Jadi forum ini walaupun online, tidak bertatap muka secara langsung, rupanya banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan. Karena sekarang saatnya memang masa pandemi ini kita harus adaptasi dan kolaborasi. Sekali lagi terima kasih Bu Zakiyah dari kami, rekan-rekan BPJ Jawa Tengah, terutama nanti para UMKM perempuan yang juga sangat banyak bergabung di dalam program pemberdayaan UMKM. Bapak Ibu sekalian, lengkap sudah seluruh narasumber telah menyampaikan, ada berapa tadi? 7 ya? Atau 6? Semuanya sudah, dan di sini di online masih terus monitor, Abah Iwan masih ada, Bu Zakiyah, Mas Riza juga. Sekali lagi yang kami ucapkan terima kasih para narasumber, baik yang masih ada di Zoom maupun yang tadi sudah kegiatan lainnya. Kami dari BP Jawa Tengah sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berbagi informasi, berbagi inspirasi, untuk kemudian kita tidak patah semangat, kita terus berjuang untuk kemajuan keluarga kita, kemajuan wilayah kita, kota, kabupaten kita, termasuk bangsa kita.